Ryoshi Geisha. Kita akan review hari ini produk terbaru dari Ryoshi. Mantap. Oke, ketemu lagi. Mohon maaf hari ini suaranya rada serak-serak, Mas. Saya punya produk baru. Ini produk ini sudah keluar versi Hobbit, terus Kakusu, terus Saga, dan ini yang terbaru. Ada yang sudah tahu? Ryoshi Geisha, ukuran 450. Di meteran layan ready harga 455.000, Mas, untuk ukuran 450. Tampilan secara keseluruhan boxnya seperti ini, Mas. Nom-noman tenan iki, Mas. Kemasannya seperti ini. Ini sudah termasuk sarung tegek di dalamnya. Kita akan buka dulu boxnya. Nah, ini. Kalau di harga segitu, ini sekelas dengan Orca Scorpio, Mas. Scorpio juga di ukuran 450, kisaran harganya antara 450 sampai 500. Jadi di pasaran harganya masih bermacam-macam. Ada yang jual di harga 500, ada juga yang jual di harga 450. Oke. Dan tampilannya, lu Mas, elegan. Top. Ini warnanya dominan hitam. Jadi tidak ada garis jarak. Biasanya kan kalau sini catnya doff, terus depan ini glossy, biasanya dia ada garis entah emas, entah silver, tapi ini tidak, Mas. Ini polos los, dan ini sekilas dipegang rasanya ringan, Mas. Jadi standar kualitas Ryoshi ini memang anak perusahaan dari Experitis, Mas. Jadi mereka punya standar kualitas yang kelas menengah ke atas. Ini apakah isinya? Oh, di sini tidak ada isinya. Ini cuma variasi box saja. Nah, ini sarung tegeknya. Bahannya sebenarnya biasa, cuma terlihat elegan karena kombinasi antara warna dan tulisannya ini sinkron. Geisha 450. Oke. Kita rapikan dulu boxnya. Kita masukkan lagi. Jadi rata-rata tegek baru sekarang itu kemasannya sudah rata-rata menarik, Mas. Oke. Mengikuti tren perkembangan. Nah, ini mungkin nanti suatu saat ada juga tegek dengan logo One Piece. Nah, ini dari bagian pangkal ini tutupnya sudah logam, sudah dilengkapi dengan seal karet, dan ini ukuran 14 tutup belakangnya. Tidak dilengkapi dengan konektor logam di bagian pangkal ruas, jadi ini konektornya langsung ngulir di bagian ruasnya. Oke, ini warnanya dominan hitam. Tutup depannya juga ukuran 14 sama, dan ini kombinasi antara logam dengan konektor di bagian bawahnya ini karet. Kita akan timbang dulu berapa beratnya. Nanti secara detail bentuk fisiknya saya akan lihatkan, Mas. Kita akan timbang dulu berapakah beratnya. Karena di dalam box ini tidak tertulis spesifikasi singkat. Kita akan timbang. Di ukuran 450 ini beratnya hanya 97 gram, Mas. Oke, jelas ya, Mas, 97 gram. Ini tanpa tutup depan. Kalau dengan tutup depan 107 gram. Tanpa tutup depan 97 gram. Tanpa tutup belakang, kita akan coba ambil tutupnya. Nah, 88 gram. Oke. Bahkan masih lebih ringan dari Orca Scorpio, Mas. Nah, ini. Oke, kita ulangi, 97 gram. Oke, sudah jelas. Sekarang saya akan ukur panjang tertutupnya. Ini kalau menurut saya ini pas. Sampai ujung sini panjangnya hanya 52,5 cm.
Ini 52,5 cm. Dan di bagian ujung ini seperti ada apa, simbol tribal. Apa ini? Saya kurang paham simbol apa. Ada tulisan portable strong 450. Dan ini desainnya nom-noman tenan mas. Geisha. Apa ini? LX. Terus ada motif garis, ada tulisan Ryoshi. Di bagian belakang ini cuma ada tanda peringatan dan stiker hologram saja. Oke, untuk diameter pangkalnya kita akan coba ukur. Kita nolkan dulu. 00. Di pangkal belakang sini 19,8 dan di depan sini 16,7. Jadi kurang dari 2 cm. Kalau dipegang sini rasanya winuk pol nih mas. Cilik dan pendek. Saya rasa ini cocok untuk pecinta nyobok atau pecinta nutul. Kalau apa jenengane beban di kurang dari 100 gram di 450, kalau untuk nutul saya rasa lebih winuk banget ini. Ini ruasnya menggiurkan. Oke, kita akan coba lihat lebih detail dalamannya seperti apa mas. Tapi sebelumnya kita akan tampilkan dulu detail dari desain pangkalnya. Ryoshi Geisha. Ini dari bagian tutupnya ini sudah logam, sudah dilengkapi dengan seal karet. Nah ini motif di bagian pangkalnya ada tulisan Ryoshi. Ke bagian atas ini ada tulisan LX dan VX apa LX itu Geisha. Simple mas desainnya. Jadi antara di tulisan Geisha dan atasnya ini doff dan glossy, tapi tidak ada garis jarak seperti TG pada umumnya. Tidak ada garis. Langsung ke bagian atas ini glossy. Ini ada tulisan 450 portable strong, dan di bagian ujung ruas ini ada logo X seperti ini, dan tutup atasnya ini sudah logam. Masing-masing ukurannya di atas dan bawah tutupnya ini 14. Di bagian belakang sini desainnya polos. Cuma ada stiker hologram dan stiker tanda peringatan saja. Sampai ke bagian atas ini semua polos. Nah, ini tutup belakang dan depannya ini sama-sama ukuran 14. Logam warna hitam, yang bawah ini sudah dilengkapi dengan seal karet. Untuk susunan ruas nampak dari belakang seperti ini. Karbonnya bagus mas, karena dari sisi berat totalnya juga ringan, tapi nanti kita akan tes action dan bendingnya seperti apa. Susunan ruas nampak dari depan seperti ini, lumayan rapat. Beberapa ruas yang terlihat longgar di sambungan ruas ketiga keempat, yang lainnya lumayan rapat. Dan ini ujung ruas ini di bagian topnya ini sudah rolling tip, bisa muter mas. Tapi kalau di daerah sini ya ora kanggo sih, karena biasanya dipotong terus dipasang tul. Oke, kita akan lihat dalamannya mas, ruasnya seperti apa. Ryoshi Geisha. Kita akan buka ruas dalamnya, kita hitung dulu mas. Oh kebalik gini. Nah ini. Oke. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini ada 11 ruas mas. Dan rata-rata ruas dari Experetis ini dia punya kualitas bahan yang hampir sama mas. Dari satu seri ke seri yang lain kurang lebih sama. Ini di bagian pangkal ruasnya sudah ada garis penguncinya. Ini cuma yang ruas 1, 2, 3 nya tidak ada, hanya sampai di ruas ke berapa ini, ruas keempat dari atasnya. Ini bahannya full karbon, motifnya ini glossy spiral, dan di bagian ujung ini seperti ada glitter-glitternya warna biru mas. Ini di bagian ujung ruas, setiap ruas ini warnanya dia hitam glossy, ada glitter-glitternya biru. Kalau yang ke bagian bawah ini hanya hitam biasa saja polos. Oke, kita akan lihat dari jarak dekat biar lebih detail mas. Ketebalan ruas dari belakangnya seperti ini.
Penampakan ketebalan dari depannya seperti ini. Ruasnya seperti ini mas, hitam polos, spiral, glossy. Sampai ke bagian atas ini. Nah, di ujung masing-masing ruas ini warnanya hitam glossy metalik juga, ada glitter birunya. Saya lihatkan lebih dekat lagi mas. Nah ini kelihatan enggak mas, glitter itu ya kayak meling-meling warna biru ini, bintik-bintik ini. Nah ini di semua ujung ruas ada warna glitternya ini sampai ke bagian bawah. Nah kalau di bawahnya ini hitamnya glossinya biasa. Ini sampai ke ujung pangkal tiap ruas ini ada garis penguncinya, kecuali ruas yang 1, 2, 3-nya. Nah ini oke, saya rasa sudah jelas. Seperti ini ruasnya. Sekarang kita akan ukur diameter dan ketebalannya. Oke, sekarang saya akan ukurkan dulu panjang masing-masing ruasnya. Ini ruas kedua dari pangkal 47 sampai ke ruas nomor berapa ini ya, nomor 4 dari ujung. Ini panjangnya sama mas. Nah ini 1, 2, 3, 4, nomor 5. Baru ruas 1, 2, 3, 4-nya ini panjangnya yang berbeda. Ini 45. 45 dan ruas di bawahnya ini 47. Jadi selisih 2 cm untuk panjang tiap ruasnya. Sekarang saya akan ukurkan diameternya. Kita mulai dari ruas paling ujung. Ujungnya ini padat dan kecil. Ini diameternya 1,3 di bagian pangkal dan ujungnya sini 0,6. Ini sudah rolling tip, jadi bisa muter. Ini. Lanjut. Watuk. Untuk ruas keduanya di bagian pangkal ini 2,8 dan ujungnya sini 1,8. Untuk ruas ketiganya di bagian pangkal sini 4,8, ujung sini 3,5. Ruas keempatnya 6,3 di pangkal, ujungnya sini 5,5. Ruas kelimanya ujungnya 7,1, pangkalnya 7,8. Ruas keenamnya ujung 8,7, pangkalnya 9,5. Ruas ke-8-nya ruas ketujuhnya ujungnya 10,3, belakangnya 10,9. Ruas ke-8-nya 12,1 di ujung dan pangkalnya 12,4. Ruas ke-9-nya 13,4 di ujung, pangkalnya 13,8. Ruas ke-10-nya bagian ujung sini 14,9 dan pangkalnya 15,4. Berarti ada 11 ruas ya mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ruas. Untuk ketebalannya kita akan mulai cek dari sisi bagian ujung, ruas kedua dari ujung. Di bagian pangkal sini ketebalannya ruas kedua ya mas, ini 0,4, dan di ujung sini sorak ini kecil. Oke. Susah mas ini. Estimasi saja ya mas, 0,3. Untuk ruas ketiganya di bagian pangkal ini ketebalannya error. Kita mulai di bagian pangkal sini, ruas ketiganya 0,4 dan ujungnya sini 0,2. 2 atau 3 ini? 2 ya mas, kok lebih tipis ya.
0,2, tipis. Untuk ruas keempatnya di bagian pangkal sini ketebalannya, alah error meneh. Bentar Mas, error we. Di bagian pangkal sini 0,4 dan ujungnya sini 0,2, masa 0,3 Mas. Ruas kelimanya ujungnya sini 0,3, pangkalnya 0,4. Di bagian ujung ruas ke-6-nya 0,3, 3,4 ini 3, pangkalnya 0,5. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tadi nomor 6. Nomor 7-nya di bagian pangkal 0,4, ujungnya 0,3. Ruas ke-7-nya ruas ke-8-nya 0,5 di belakang, depannya 0,4. Ruas ke-9 pangkalnya 0,5, depannya 0,4. Ruas ke-10-nya pangkal 0,5, depannya 0,4. Jadi secara berurutan ini rapi Mas. Jadi ruas di bagian 2, 3, 4 ini belakang 05, depan 04. Terus 3 ruas lagi ini di bagian belakang 04, depan 03, sampai ke ruas keempat dari ujung. Nah, terus yang di bagian depannya ini antara 04, 03 dan 03, 04, 02. Oke. Jadi secara susunan ketebalan ruas bisa dipastikan kemungkinan ini dari sisi rasa pasti enak Mas. Jadi pembagian bebannya dia merata. Kita akan coba tes di tes bending dan actionnya seperti apa. Oke. Kita akan tes actionnya seperti apa Mas. Kalau dari sisi beban total rasa-rasanya ini pasti yo enak lah, harusnya dipakai enak. Meskipun kita pakai semua ruas rasanya pasti enteng. Ini yang ukuran 450. Dan ya benarlah ya. Meskipun tidak terlalu, kalau dari sisi rasa saat dipakai di semua ruas ini masih lebih enak yang kemarin sudah kita review yang Rebon RR, terus ada juga di ESN ya yang terakhir kemarin kita review. Rasanya masih lebih enak itu. Tapi dari sisi beban total ini jauh lebih ringan Mas. Oke. Mungkin kita akan tes dulu beban senternya. Nah, ini ada di ruas ketiga ujung Mas. Oke. Ruas ketiga ujung. Tapi karena ini beban totalnya hanya sekitar 100, berapa tadi, tidak ada 100 gram ya Mas. Jadi andai kan kita kasih pasang tokos yang belum melihat review saya yang tokos, bisa scroll lagi ke bawah. Itu ada tokos yang besi yang beratnya sekitar 75 gram. Jadi kalau ini kita pasang tokos yang itu rasanya jauh lebih enak Mas. Dan ini sudah lurus. Nah ini diputar-putar gini, mau diputar ke kanan ke kiri sudah lurus. Oke, tidak perlu disetting-setting lagi. Actionnya seperti ini. Nah, tadi saya sampaikan dari sisi ketebalan ruas, ini pembagiannya merata. Dari depan belakang ini tebal, ke depan ini dia menipis, tipis. Harusnya rasanya bisa lebih enak Mas. Cuma mungkin yang perlu dipertimbangkan untuk sesi bending dan kekuatannya. Jadi mempertimbangkan kekuatannya untuk komposisi bahannya mungkin memang didesain seperti itu. Ya di harga kisaran 400-500an seperti Orca Scorpio rasanya juga kurang lebih sama. Saya lihat kan actionnya dari belakang. Nah, actionnya dari belakang seperti ini. Ini kalau lurusnya ini sudah lurus Mas, mau diputar-putar ini juga sudah lurus. Oke. Actionnya lumayan oke. Kalau dengan Orca Scorpio kurang lebih hampir sama. Cuma dari sisi gagangnya
Geisha ini lebih kecil dibanding Scorpio. Scorpio sedikit lebih besar. Sudah jelas? Sekarang kita akan tes bendingnya seperti apa, Mas. Di tes bending ini saya akan coba pakai dua beban, yang satu 155 gram dan satunya 252 gram. Kita akan coba yang ringan dulu. Ini di 155 gram. Oke. Kalau dari sisi lengkungan sama saja, di beban yang ringan biasanya sambungan ruas satu keduanya ini memang kurang sinkron, Mas. Jadi lengkungannya kurang parabolik, ini lurus, ini sedikit melengkung. Tapi kita akan lihat secara realnya, kita angkat secara keseluruhannya seperti ini. Nah, ini di beban 155 gram. Nah, seperti ini. 155 gram ini melengkungnya sudah sampai ke ruas tengah 1, 2, 3, 4, 5. Ruas kelima dari bawah sudah ikut melengkung. Sekarang kita akan coba ganti di beban 252 gram seperti apa. Kita akan coba angkat di beban 252 gram. Nah, di beban yang lebih berat lengkungannya lebih bagus, Mas. Ini melengkungnya sudah sampai ke ruas bawah di ruas nomor 1, 2, 3, 4. Jadi ruas keempat dari bawah sudah ikut melengkung. Ruas kelima dari bawah 1, 2, 3, ruas ketiga dari bawahnya ikut melengkung tapi sedikit. Oke. Jadi masih cukup oke di beban 252 gram. Ikan sekitar 4-5 jarian lah, masih oke. Jadi masih aman. Kalau dari sisi rasa, saya tadi sudah sampaikan kalau dibanding dengan RR dan DSN masih sedikit lebih enak di RR dan DSN. Tapi dari sisi harga memang berbeda, Mas. Kalau dari sisi berat total, ini jauh lebih ringan. Kalau ringan artinya kita mau setting rasa itu jauh lebih mudah karena beban totalnya itu ringan. Kalau beban totalnya sudah di kisaran 100 graman lebih, kalau kita mau setting rasa dengan tanpa potong, artinya kita harus perlu tambahkan stabilizer di bagian belakang, beban totalnya bisa jadi 2 kali lipat untuk rasa yang lebih enak. Tapi kalau beban totalnya baru sekitar 90 berapa tadi, 97 gram ya, Mas, 27 gram, andaikan kita tambahkan beban stabilizer di bagian belakang kisaran 50 gram pun totalnya dia hanya di kisaran 140 gram. Jadi dipakai lama masih begitu, masih nyaman lah. Saya rasa itu saja sedikit ulasan untuk Ryoshi Geisha. Untuk sesi terakhir kita akan tes panjang reelnya apakah ada 450 atau kurang. Ryoshi Geisha 450. Apakah benar ada 450? Wah, ini, Mas, ternyata bener dan ini lebih 450 lebih. Jadi ora rugi tuku, Mas, iki pas gitu. Saya rasa sudah cukup puas dengan reviewnya ya, Mas. Ryoshi Geisha. Kalau dengan Ryoshi Saga yang kemarin juga sudah pernah kita review, secara rasa jauh lebih enak. Cuma Saga secara ukuran real tidak ada sama persis dengan ukuran tertulis. Oke. Tapi kalau kita bandingkan dengan kelas yang di atasnya seperti DSN dan yang kemarin sudah kita review yang Reborn, memang jauh lebih enak yang Reborn. Tapi secara berat total ini jauh lebih ringan. Jauh lebih ringan dibanding kelas di atasnya, dan harganya ini juga jauh lebih murah. Ini di Mitra Nelayan harganya hanya 455.000. Jadi di beban 97 gram kalau kita mau setting stabilizer, beban totalnya tidak lebih berat, jadi masih standar di kisaran antara 100 graman lebih sedikit lah. Tapi kalau beban totalnya ini sudah 100 gram lebih, kalau kita mau tambahkan stabilizer, artinya beban totalnya nanti jadi tambah berat. Meskipun secara rasa saat dipakai mancing, kalau bebannya itu seimbang antara depan dan belakang, kita pakai mancing untuk durasi waktu yang lama itu tidak terasa pegal di bahu dan di lengan. Oke, jadi ini hanya sebatas ulasan saja. Selebihnya tergantung selera masing-masing. Tidak bermaksud menggurui, hanya sekedar informasi dan berbagi.
Terima kasih yang sudah setia mengikuti video saya sampai sejauh ini. Jangan lupa video mancingnya juga ditonton, Mas. Kalau video review penontonnya banyak, tapi kalau mancing sedikit. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di review teke yang lain di kesempatan yang akan datang. Sehat selalu, lancar rezeki. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih.